dipersembahkan oleh Pemirsa, pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo tidak hanya menyeret 2 ajudan dan 1 sopirnya, melainkan juga puluhan orang anggota polisi harus dimutasi, diberhentikan secara tidak hormat, bahkan 6 diantaranya menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hari ini, Arif Rahman Arifin telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sedangkan 5 terdakwa lainnya masih akan menanti putusan pengadilan. Sudah adilkah hukuman tersebut dan apa evaluasi yang harus dilakukan institusi Polri agar kasus serupa tidak terulang kembali? Inilah hot kontroversi selengkapnya, akhir miris sekutu Sambo bersama saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hakim, pada pengacara, lawyer, pada keluarga yang mendukung semua kegiatannya. Akhir miris sekutu Sambo, siapa saja narasumber kita, Bang Hotman? Ya, sebelah kanan saya Bapak Jamin Ginting, dokter pakar hukum pidana, temannya Profesor Gayus Lubun. Yang kedua Bapak Erasmus Napidupulu dari ICJR. Selamat malam. Berikutnya Bapak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Malam Pak. Selamat malam. Berikutnya Bapak Ruby Alamsyah, digital forensik ahlinya. Oke, dan di sebelah kiri saya tidak kalah serunya adalah penasihat hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ada Ragado Yoso Didingrat atau Mas Aga, selamat malam. Malam. Berikutnya ada penasihat hukum dari Arif Rahman Arifin dan juga Baikuni Wibowo Junaidi Saibi. Mas Junaidi, selamat malam. Kemudian juga ada mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugrosono. Pak Ugro, selamat malam. Terima kasih sudah jadi kontroversi. Dan juga Ketua Harian Komponas Pak Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Dan juga ada satu di bangku penonton, Bang Hotman. Ini adalah ayahanda dari Baikuni Wibowo, Brigjen Pol Purnawirawan Sunaryono. Pak Sunaryono, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Oke, Bang Hotman. Jadi hari ini vonis dari Arif Vonis terhadap Arif, kliennya Junaidi. Ya. Oke. Ditayangkan dulu dong pasal-pasalnya. Oke. Pak Junaidi, hari ini klien Anda divonis 10 bulan atas dasar melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE. Ini kita tampilkan, Bang. Yaitu inti pasal 32 ini adalah barang siapa merusak atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ya. Pertanyaannya begini. Sama-sama kasusnya dengan Sambo. Sambo juga dituduh obstruction of justice, tapi diterapkan pasal 33, yaitu merusak sistem elektronik, sedangkan ada data elektronik. Artinya apa? Dia di satu atap pengadilan, 2 majelis hakim yang berbeda, kasus sama, putusan berbeda, pasal berbeda. Dan kita tahu kan ini obstruction of justice adalah pasal 22 ayat 1 KUH pidana. Tapi yang diterapkan kok ini malah melenceng pasal lain. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda? Memang ini ancamannya 8 tahun, ini 10 tahun. Kalau diterapkan 22 ayat 1, 221 cuma 9 bulan nggak bisa ditahan. Anda rela digituin? Pertama-tama kita tetap ya, apapun yang diputuskan hakim kita harus hormati karena itu merupakan putusan hakim. Nah, terlepas daripada itu sependapat atau tidak sebelah itu hal yang berbeda, tetapi kita harus hargai putusan hakim. Yang Tapi pertama, Anda akui perkara sama, majelis berbeda, putusan berbeda, pasalnya berbeda. Ya pertama nggak usah gitu Bang, kita berdua aja bisa ada 3 pendapat kan? Ini dulu, tapi gitu. Nah, maksudnya diterapkan pasal 33, nggak, kan soalnya, Anda 32, tapi sama-sama obstruction of justice. Aneh tidak menurut Anda? Aneh tidak. Nggak, kalau menurut saya itu hal yang menurut saya kan ini kan kita nggak bisa ya melakukan itu dan 2 orang kita aja berdua bisa 3 pendapat gitu. Itu kan ada asas hukumnya. Ya, yang kedua adalah bahwa ini kan perkara ini adalah didakwakan secara namanya dakwaannya itu kombinasi ya. Alternatif primer subsidiar. Di mana sebenarnya alternatif itu maka ada pilihan. Mana alternatif yang dipandang terbukti. Nah, dalam putusan hakim memandang yang terbukti itu adalah pertama. Lalu primer tidak terbukti,
maka berlanjut pada subsidiar. Sebenarnya Anda puas rupanya nih. Enggak, bukan masalah puas Pak. Ini kita bicaranya aturan hukum dulu. Jadi kita harus tertib dulu sama bagaimana kita harusnya memandang itu. Jadi mendudukkan pada posisi yang sama. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, kenapa pasal 333 tidak terbukti karena itu bukan sistem elektronik si laptop tadi. Jadi Anda mengatakan putusan Sambo salah. Loh ini kan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan, yang dipandang perbuatan yang melakukan itu adalah pada laptop tadi itu, di mana laptop bukan bagian dari sistem elektronik. Ini saya bicara putusan ya. Nah yang kedua adalah kita bicara pasal 32 ya, di mana pasal 32 yang dilihat itu yang jadi concern daripada majelis hakim itu tentang merusak, merusak informasi elektronik. Tetapi ada hal yang dilupakan, Bang. Dalam pertimbangan itu adalah kita perlu melihat juga di sini kan melawan hukum dengan cara apapun. Nah, cara apapun itu yang harus kita lihat juga ya bahwa cara apapun itu adalah harus melalui sarana teknologi informasi. Karena ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE di mana ini dasarnya tuh dari Budapest Convention 2001. Nah, kita bisa lihat bahwa itu yang dimaksud adalah computer based crime atau computer related crime. Nah, once kita bicara ini ya dengan cara apapun itu pun caranya harus melalui cara teknologi informasi. Jadi kalau mematahkan laptop fisik seperti itu tidak termasuk. Nah, itu adalah perbuatan fisik. Nah, itu juga ahli yang sampaikan pada waktu dalam persidangan bahwa ini kalau itu perbuatan fisik maka tidak masuk dalam kategori dengan. Jadi pendapat Anda pasal 32 ini salah diterapkan. Tidak tepat juga. Tidak tepat juga. Tidak tepat katanya Bang Hotman. Itu yang saya Tapi tidak tepat dapatnya 10 bulan, lebih rendah dari tuntutan. Kan kita bicara ini kan forum ini ya, forum ini kan kita juga bicara bagaimana seharusnya, bicara akademik ya. Juga kita bagaimana penerapan hukum. Tapi kita hargai penerapan hukum itu, tetapi juga kita perlu melihat kan mengkritisi bagaimana juga cara rasio desidendi yang harusnya juga diterapkan. Nah, dalam hal ini kan dalam kita mengartikan cara apapun itu, maka cara apapun itu adalah melalui sarana teknologi informasi. Itu yang disampaikan. Nah, itu juga perlu kita baca juga dalam penjelasan umum perubahan Undang-Undang ITE juga itu menjelaskan bahwa ini adalah computer based crime, computer related crime. Undang-Undang ITE nggak ada kaitan dengan obstruction of justice. Kalau abang bicara obstruction of justice, kita bicara Palermo Convention, itu yang namanya obstruction of justice itu adalah perbuatan misalnya menghalang-halangi hakim, lalu hakimnya dibuat dan dia itu diatur di pasal 221 KUH pidana. Ya kalau saya kan ngelihat bagaimana ya obstruction of justice itu pengertian dasarnya harusnya itu adalah bagaimana proses persidangan itu tidak bisa berjalan atau pertanyaannya begini, dilakukan. Anda setuju nggak pasal ini atau harus pasal 221 KUH pidana obstruction of justice? Kalau kita bicara misalkan perintangan itu perbuatan perintangannya seperti apa, dalam hal apa ya persidangan itu dilakukan. Kalau misalnya kita bicara pasal 32 misalkan yang dilakukan itu adalah membuat persidangan nggak bisa berjalan ya dengan cara mengirimkan virus worm sehingga proses persidangan nggak bisa berjalan, nah itu bisa masuk 32 ini. Nah itu obstruction of justice-nya di situ harusnya. Jadi maksudnya kalau untuk Arief obstruction of justice-nya pun Anda bilang tidak ada? Kalau kita ngelihat secara faktual, makanya kan kalau kita datang ke persidangan lalu ada bagaimana fakta persidangan, itu fakta persidangan ya, bagaimana keterangan ahli menyatakannya bahwa itu haruslah computer based crime, computer related crime, bukan perbuatan fisik, atau ya. Dan kita lihat perbuatan itu adalah mematahkan laptop tadi itu perbuatan fisik. Kalau gitu ini saya tanya dulu, saya penasaran nih sama musuhnya Pak Gayus Lumbun ini. Gini loh, di pasal 22 ayat 1 disebutkan apapun kau rusak, ya. Apapun kau rusak kalau memang itu tujuannya untuk menyembunyikan kejahatan, berlakulah pasal 22 ayat 1. Mau elektronik mau sistem elektronik maka Anda setuju nggak dengan saya? Dua-duanya pasal ini salah, bukan obstruction of justice. Karena kalau memang merusak barang, ada pasal lain di KUH pidana, pasal 406. Barang siapa merusak barang 2 tahun. Anda setuju nggak sebagai dokter pidana pasal ini dipaksakan karena ancaman hukumannya 10 dan 8 tahun agar bisa ditahan, sedangkan 221 hanya 9 bulan. Yes or no? Ya, pertama pertanyaannya panjang, saya itu bersahabat dengan Prof Gayus, itu orang tua saya harus menghormati orang tua saya. Move on lah dari Prof Gayus. Kami itu lanjut Bang Giti. selalu bersahabat begitu. I'm sorry. Iya. Jadi yang kedua perlu penjelasan begini, 221 dan 233 itu adalah KUHP, itu cukup bagus tuh. Kenapa KUHP Belanda itu bikin begitu bagus? 1, 2, 3, 3 kalau barang itu sudah masuk dalam proses penyidikan. Jadi itu sudah bagus. Jadi dirusak
yang 221 sebelum adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Itu yang diganggu. Jadi udah dibagi dua. Jadi kalau sebelum hukumannya tentu lebih rendah. Tapi kalau sudah masuk dalam pejabat negara abtener, sudah dipegang sama mereka, lu ganggu-ganggu, lu hukumannya lebih berat begitu. Nah itu. Jadi pertanyaannya. Nah, itu dulu. Itu dulu, Bang. Sekarang ini kan produk baru. Terkait yang related dengan KUHP. Setiap undang-undang ini, ITE itu nanti related dia ke konteksnya di KUHP. Kita lihat pasal 27K, pasal 28K. Nanti dia related. Contohnya, dibuktikan dulu apa nggak perbuatan pidana umumnya terbukti, baru nanti ini hanya terkait dengan sarana elektronik saja. Jadi pertanyaannya adalah to the point dong. Pasal mana obstruction of justice yang harus diterapkan untuk Arif tadi pagi? Nah, sekarang kita 221 KUH pidana atau ini nih? Masuk case-nya. Case-nya ini kan adalah data CD. Ini CD ya, CD di dalam DVR itu ada CD namanya, CD rekaman, hard disk, ya hard disk, CD, hard disk. Ini kan hard disk. Hard disk itu tidak terkoneksi langsung dengan suatu sistem elektronik. Jadi? Apakah dengan cyber, apakah dengan alat-alat elektronik yang disampaikan melalui internet, itu kan nggak tersambung. Jadi pasal ini tidak tepat kemana-mana. Anda mau mengatakan itu? Nah, kalau ini nggak tepat. Ya gitu. Tidak tepat. Yang ini 32 maksudnya tidak tepat? Enggak. Atau 33? Dua-duanya tidak Dua-duanya tidak tepat. Oh, itu selalu benar. Jadi dalam konteks data elektronik, harusnya data itu tersambung dengan sistem elektronik. Mungkin ini yang membingungkan, Nah, Bang Hotman. Ya. Banyak orang yang masih belum paham bedanya sistem elektronik yang ada di pasal 33 sama informasi atau data elektronik di pasal 32 itu apa sih bedanya? Kenapa hakim bilang kalau mematahkan laptop itu tidak termasuk sistem elektronik? Mas Ruby, penjelasannya bagaimana? Baik, jadi kalau informasi elektronik itu adalah sekumpulan data elektronik yang bisa berupa tulisan, foto, audio, video, apapun yang tersimpan di media elektronik, sistem elektronik. Nah, kalau dokumen elektronik itu adalah kumpulan dari informasi elektronik tadi, informasi elektronik tadi yang ditransmisikan, yang dikirimkan, yang diolah, diproses dan lain-lain. Nah, sistem elektronik khususnya yang mengolah semua baik itu informasi elektronik, dokumen elektronik dijadikan satu, diintegrasikan, diimplementasikan. Apakah CCTV termasuk sistem elektronik? Termasuk. Bang, sebelum itu saya mau nanya. Kalau video masuk yang mana, Bang? Video dalam pengertian informasi elektronik. Tadi kan menyebutnya gambar. Informasi elektronik itu. Gambar kan, menyebutnya gambar. Betul. Gambar dan video. Namanya video itu adalah gambar bergerak. Ya. Bener gak? Medianya, tergantung tempat medianya. Maksudnya kalau kan, medianya maksudnya kan ada pengertian, ada gambar, ada picture, ada video. Ya. Itu satu hal yang sama atau berbeda? Tergantung bentuknya. Pertanyaan saya, tampilkannya berupa gambar dengan video itu satu hal yang beda atau yang beda? Atau yang sama? Dua hal. Dua hal yang berbeda. Cukup tinggal tergantung kalau file apa tidak gitu loh. Beda kan ngomong foto sebuah dari file sama foto di print. Itu tadi kan Abang menyampaikan informasi elektronik itu gambar. Salah satunya. Yang di sini adalah video. Pertanyaan saya, gambar video dua hal yang berbeda atau yang sama? Yang sama, yang beda pastinya. Yang beda. Itu termasuk. Beda, tapi video. Tapi di mana di situ dalam pengertian informasi elektronik video disebutkan? Data elektronik. Jadi masuk 32. Bukan masuk pasal 33. Bukan. Berarti putusan Sambo salah. Di mana pengertian video itu sebagai informasi elektronik? Ada di deskripsi undang-undang ITE yang di halaman disebutnya pertama. Gambar, nggak disebut video. Ada video. Coba ayo kita nggak mungkin. Logikanya gini deh, nggak mungkin sebuah video itu diproduksi atau disimpan di tempat yang analog. Nggak, karena Anda tadi dengar putusan nggak? Dalam putusan itu, ya, hakim mencoba menjelaskan tentang video itu sebagai gambar bergerak. Ya. Dan bagaimana itu dicantumkan satu gambar menjadi satuan-satuan gambar kemudian bergerak. Karena kalau kita video itu adalah gambar bergerak. Ya. Beda dengan picture. Makanya dibedain antara picture sama video. Nah, pertanyaan saya tadi kan udah dijawab. Picture dan video itu dua hal yang berbeda. Tapi sama-sama data elektronik kata. Betul, itu dia. Dalam pengertian informasi elektronik tidak disebut video. Artinya
Ahli apa sih lo? Digital forensik. Ahli digital mengatakan bahwa video dan foto itu masuk ini. Masuk ke 32. Masuk ke 32. Berarti Sedangkan hakim betul ya menggunakan pasal 32. Dan cara apapun itu tadi saya tidak setuju cara apapun itu harus yang computer related crime. Tidak. Tidak ini harus. Undang-undang ITE bukan Oke. TPT. Tahan dulu sampai bukan di situ. tindak Boleh pidana ditanggapi? teknologi Bahwa informasi. itu bukan Bentar, Bang. sistem elektronik seperti diputus dalam Sambo. Beda. Beda. Nah, Baca kalau penjelasan Sambo- umum nggak? Penjelasan umum dibaca nggak? Pernah baca penjelasan umum nggak? Gimana? Penjelasan umum undang-undang pernah baca nggak? Pernah baca. Ada nggak di situ disebutkan apapun cara apapun itu dijelaskan Ya, bahwa oke, itu kalau adalah Kita berhenti sampai perdebatan cara apapun karena kita harus jeda, nanti bisa diulas lebih panjang lagi ya. Iya. Tetap di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Oke, Bang Hotman kita lanjut lagi. Tadi perdebatannya tampilkan lagi grafik pasal 33 dengan pasal 32. Jadi pemirsa harus paham bahwa kepada Sambo itu dikenakan pasal 33 untuk kasus obstruction of justice. Merusak sistem elektronik. Merusak sistem elektronik. Di kasus yang sama-sama obstruction of justice, anak buah Sambo, Arief Rahman, dikenakan pasal 32, merusak informasi atau data elektronik. Substansi kasus sama, Ya. cuma majelisnya berbeda. Aha, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Tadi perdebatannya terakhir Mas Ruby dengan Mas Junaidi adalah dengan kata cara apapun. Nah, perdebatannya apakah cara apapun di sini harus berdasarkan computer base atau tidak perlu computer base? Mas Ruby dulu. Baik. Nah, logikanya simpelnya begini. Itu kan udah jelas cara apapun itu ditekankan di depan. Nah, substansinya mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, merusak dan lain-lain. Nah, kalau ini sepengetahuan saya dari tahun 2008 Undang-Undang ITE itu informasi transaksi elektronik, bukan Undang-Undang tindak pidana teknologi informasi yang batal dibuat sampai saat hari ini. Nah, intinya kalau cara apapun itu dimasukkan, direlatedkan dengan computer related crime, itu nggak akan menjadi presiden buruk nih. Saya juga kaget dengan kesimpulan hakim kemarin bahwa Microsoft Surface itu bukan sistem elektronik, sesuatu yang aneh lah menurut saya. Nah, satu lagi, cara apapun itu, bayangin kalau orang mau merubah barang bukti digital ke depannya, itu kalau dia bakar, dia bom, boleh dong. Kalau digital sudah itu fisik tersimpan. gitu, itu kan fisik, jadi kan boleh dong kalau begitu. Nggak hanya merusak, nggak hanya harus dihack, kesannya harus hacking. Hacking itu dua hal yang berbeda. Nah, kebetulan bidang kami itu digital forensik. Kita selalu melakukan analisa barang bukti digital. Semua yang ditampilkan di Undang-Undang ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik adalah barang bukti digital. Dan sesuai pasal 6 di Undang-Undang ITE tersebut disebutkan bagaimana memproses, mengolah dan menjadikan barang bukti digital itu sah secara hukum dan dapat menjelaskan sebuah Saya sederhanakan ya, singkat katanya supaya masyarakat mengerti. Mematahkan laptop secara fisik itu termasuk dalam cara 32. apapun pasal 32 menurut Anda? Tergantung. Yang saya tidak dapatkan dari penyidik maupun jaksa, mereka tidak menampilkan, mereka memproses nggak laptop yang sudah dirusak, dipatahkan itu menurut saya belum tentu datanya rusak. Mestinya bisa dilakukan forensik, mencari, mendapatkan harddisknya atau SSD-nya, apakah sudah rusak atau tidak. Kalau rusak itu bisa ditampilkan. Oh, ini Boleh nggak saya jawab? Boleh nggak saya jawab? Ya. Dan ternyata ya yang dirusak itu adalah monitornya, sedangkan harddisknya masih bisa. Yes. Dan harddisk itu tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalkan membaca pada laporan BA 3337 ya, kita bisa lihat bagaimana cara kerja digital forensik dalam melakukan prosesnya. Ya, bahkan saya menguji bagaimana prosedur yang dilakukan. Ya. Sejauh mana compliance daripada digital forensik terhadap prosedur NIST. Ya. Ternyata setelah saya uji NIST itu tidak sesuai prosedurnya. Oke. Saya tanya, apakah digital otopsi? Saya tanya, kalau kita melakukan digital forensik harus melakukan digital otopsi nggak? Digital otopsi yang dimaksud apa? Bisa Nah, dijelaskan? kan dalam melakukan digital forensik Ya. itu juga melakukan digital otopsi. Salah satunya adalah misalkan kalau itu ada harddisk, maka harddisk itu ditelusuri, diperiksa, ada tools yang digunakan, ya nggak? Betul. Nah, tools itu kemudian yang bisa menjawab
Ya kan? Kalau misalkan itu tools itu juga bisa dilakukan untuk merecall data tadi. Saya Itu nggak tenangi dulu. dilakukan. Saya kembali dulu. Ini kan kita bahas obstruction of justice. Saya mau kembali dulu ke Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Begini loh Mas, ya. Ini kasus obstruction of justice kan dari awal kan katanya merusak sesuatu untuk Menutupi kejahatan. Menutupi kejahatan. Itu diatur dalam pasal 221 KUH pidana. Ya. Setuju kan? Setuju. Merusak apapun, apakah itu elektronik, apakah sistem elektronik. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa pasal ini diterapkan Undang-Undang ITE, sekarang pasal ini bukan obstruction of justice. Karena pasal 221 mengatakan apapun kau rusak, kalau itu untuk menutupi kejahatan, maka pasal 221 yang kena. Kalau ini diterapkan berarti kumulatif dong, dua pasal sekaligus. Ada setuju dengan saya seperti biasanya? Udah ditodong ya Bang ya. Tapi saya memang sebenarnya sepakat bahwa pasal di KUHP itu harusnya ditarik di dalam dakwaan. Benar. Masalah ditarik tapi subsidiar ya. Masalah Di dakwaan terbukti yang mana itu nanti tergantung pembuktian dan juga arah Masalah keyakinan bukti hakim. yang mana? Ya. Jadi- Tapi begini Bang Hotman, bahwa obstruction of justice itu kan sebenarnya ada beberapa parameter ya. Ya. Apakah di dalamnya ada lying, kebohongan misalnya, ada tamper of evidence, merusak barang bukti begitu ya, atau ada famous obstruction. Dia bersekongkol untuk melakukan tipu daya terkait dengan apa yang disampaikan kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Jadi kita bisa lihat parameter itu dari obstruction of justice-nya. Kalau dikaitkan dengan mengapa KUHP itu sebagai genus normnya, tadi sudah disebutkan misalnya 310, 311 itu kan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Begitu Bang Hotman. Jadi sebenarnya Undang-Undang ITE nggak berdiri sendiri. Genus normnya ada tetap di KUHP. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sama sekali berdiri sendiri begitu. Oke, tolong jawab singkat. Jadi benar nggak putusan hakim dalam Sambo dan dalam Arif menerapkan obstruction of justice itu 33 Undang ITE dan 32? Benar atau salah? Yang benar adalah apakah 221 KUH pidana? Jawab singkat, yes or no? Sebentar Bang Hotman. Kita sebagai tadi Bang Juned bilang kan, kalau kita menganalisanya kan harus clear dulu ya. Oke. Bahwa begini Bang, di kasus Sambo itu 33 yang diputus. Kita ingat dulu nih kan. Iya, 3. Sedangkan di kasus ini 32. Walaupun ada independensi kewenangan hakim, logika berpikirnya harusnya untuk perkara yang sama, diputus yang sama. Begitu Bang. Nah, jadi kita bisa clear di situ. Jadi Sepakat rasio berarti dia, Bang. desidendinya jadi Bukan, dipahami. yang saya tanya obstruction pasal 33 dan 32 Undang-Undang ITE bukan obstruction of justice. Oke, aneh benar tidak? nggak, Pak Nabi Tupulu? Coba ngomong dulu sebentar. Oke. Betul. Kasus Hah? OOJ Dia harus kumulatif dengan tapi 221. Harus selalu ditempelkan dengan 221. Iya, jadi Oke. salah 223 saja ini bukan putusan obstruction. salah dua-duanya. Dua-dua satunya tidak boleh Dari hilang awal gitu kita ya. sampaikan, harus ada KUHP-nya Betul. dicantumkan. Harus ada KUHP, jadi tidak bisa berdiri sendiri pasal 32, harus dicantolkan dengan 221. Oke, tahan dulu sampai di situ Bapak-Bapak supaya masyarakat lebih paham. Ini alur obstruction of justice itu seperti apa sih? Kita tampilkan dulu video berikut ini. Oke. Yang mana tuh yang salah? Salah alurnya. Alurnya yang mana? Alurnya baik ini bahwa menghilangkan data CCTV dari DVR. Salah. Hancurkan itu. Ya, fakta persidangan nggak begitu. Oke, baik. Harus dirubah. Kita ralat ya. Iya. Kita ralat, kita Nggak mohon gitu. maaf ini. Irfan juga Salah. seperti itu. Mumpung ada penasihat hukumnya langsung direlat. Terima kasih nih Bapak-Bapak. itu salah. Saya langsung mulai tadi dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang merupakan klien dari Mas Aga. Ya. Bang Hotman, kalau dilihat dari tuntutannya, mereka paling berat 3 tahun dibandingkan Ya. terdakwa yang lain. Pantas tidak menurut Anda 3 tahun? Pantas atau tidak, itu kan tuntutan dari JPU. Saya nggak mau mengomentari lah pantas atau tidak. Ya kami menghargai. Cuma kan dari seluruh tuntutan, isinya sudah kami tuangkan dalam pembelaan kami ya. Pada pokoknya kami tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Karena klien kami, dalam hal ini yang dua klien, sebetulnya 3 dengan Irfan juga, baik Hendra maupun Agus, itu dituntut dan didakwa dengan pasal 33. Junto 49, Junto 55. Di sini mungkin saya nggak terlalu teknis kayak seperti tadi pembahasannya. Ya. Pembahasan saya di sini mungkin lebih ke unsur pasalnya aja. Saya udah print juga tadi di situ ada. Pasal 33 itu kan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan sebagainya. Kita sama-sama tahu di sini ada ahli pidana, semua di sini praktisi juga, bahwa dalam menjatuhkan pidana
kepada seseorang, seluruh rumusan unsur itu harus terpenuhi. Oke. Di sini ya dari berbagai fakta persidangan yang ada, dimulai dari keterangan saksi-saksi faktual, keterangan ahli, keterangan terdakwa lainnya dan sebagainya. Itu kita menemukan fakta dalam persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa Ferdy Sambo ini memberikan perintah pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Itu perintah berjenjang dari Ferdy Sambo ke Hendra, akhirnya Hendra ke Agus, ke Irfan, turun ke selanjutnya akhirnya ke Arif Rahman. Sehingga terjadilah pengerusakan itu. Cerita yang didapat awal pada tanggal 8, menurut semua orang, jangankan seluruh terdakwa ada 6 ini, Kapolri pun mengetahuinya bahwa ini sebuah cerita yang benar. Dan penyidik yang memeriksa pada hari H, penyidik Polres Jakarta Selatan, yang waktu itu memeriksa even Richard Eliezer, Kuat Maruf, emang tembak menembak. Jadi pada saat itu baik Hendra, Agus dan sebagainya melaksanakan perintah itu merupakan bagi mereka adalah perintah yang benar, perintah yang tidak melawan hukum, dan perintah semata-mata ada peristiwa tembak-menembak antar polisi sehingga harus dilaksanakan oleh Paminal yang selanjutnya dikoordinasikan dengan penyidik. Mereka merasa itu memang tugas mereka sebagai Paminal. Betul. Dan mungkin di sini tadi saya belum menyampaikan, mereka baru tahu bahwa semua ini skenario itu terjadi di tanggal 8 Agustus. Ada rentang 1 bulan setelahnya. Peristiwa ini terjadi dari tanggal 8, tanggal 9, sampai dengan tanggal 13. Rentangnya sangat jauh. Dan tadi saya lihat di situ ada Irfan, di sini mungkin saya dipanggil karena Hendra, tapi tadi saya lihat di situ alurnya Irfan dikatakan menyita dan menghancurkan. Irfan itu perbuatannya cukup sampai mengambil, lalu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, selesai. Setelah itu udah beda lagi urusannya. Jadi ya kembali lagi, ini tadi saya bilang untuk masalah rumusan unsur. Berarti di mana pasal 33 itu menurut Anda tidak terpenuhi? Ya, ini sebelum selesai ngomong tadi. Untuk yang lain. Memang belum selesai, tapi kita harus jeda dulu nih, Bang Hotman. Nanti dilanjutkan lagi ya, di mana pasal 33 terpenuhi nggak untuk Hendra dan kawan-kawan? Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Oke, Bang Hotman, kita lanjutkan lagi karena klien Mas Aga ini, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan itu dituntut dengan pasal 33. Terpenuhi atau tidak pasal 33? Seperti tadi saya bilang, rumusan unsurnya tadi saya jelaskan, terpenuhi atau tidak, bagi kami, penasihat hukumnya, kami meyakini, dan kami ya benar-benar yakin, benar-benar ya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada bahwa ini tidak terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan unsur melakukan tindakan apapun. Secara singkat saya setuju dengan Bang Junaidi karena yang ngomong ini bukan saya, melainkan ahli ITE. Ahli ITE pada saat itu juga merupakan salah satu orang yang ikut merancang undang-undang tersebut. Jadi ya kami yakin bahwa pasal 33 tidak terpenuhi. Saya kasih contoh. Saya melakukan pemukulan. Tentu ada pasal pemukulan di KUH pidana. Tapi saya dituduh dengan pasal perzinahan. Itu contohnya. Obstruction of justice pasal 221 KUH pidana. Tapi yang dituduhkan pasal lain. Pasal 32 sama 30 Undang-Undang itu tindak pidana tersendiri pengerusakan. Apakah Anda setuju bahwa dua putusan itu salah total? Tuntutan salah, putusan salah karena obstruction of justice tidak diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 33 dan 32. Setuju atau tidak? Saya nggak mau ngomentarin putusan hakim, jadi kalau setuju atau harus tidak. komentarin dong, kalau gitu coba langsung di awal dulu. Sebagai doktor hukum harus berani. Nanti penjelasannya nanti. Setuju nggak bahwa obstruction of justice dalam perkara Sambo dan Arab yang sudah diputus memakai pasal 33 dan 32 ITE adalah salah total, yes or no? Ini genusnya berbeda, Bang. Kalau ITE tadi genusnya itu merusak barang saja, tidak ada harus kaitannya dengan menutupi kejahatan. Obstruction of justice. Benar. Jadi semua orang yang merusak informasi elektronik, apakah obstruction atau tidak, itu adalah pasal ITE. Tapi KUHP itu sudah didesain sedemikian rupa, yuk kalau obstruction of justice, U221 atau 233. Bukan ini. Kalau ini jelas-jelas merusak secara umum. Anda bilang bukan ini, tapi Anda nggak berani bahwa dua pasal ini oleh hakim diterapkan salah.
Kalau penerapannya ya tentu keliru. Gitu Udah, Bang. dong. Keliru. Keliru kenapa? Karena ini buat semua pengusaha. Ya oke, udah dijawab keliru. Oke. Keliru dua sudah perkara sama, dua putusan berbeda, pasalnya pun keliru. Intinya harusnya OOJ saja ya, pasal 221. Harusnya OOJ ya? 221. Oke, tapi ada juga yang keliru yang lain kalau menurut Pak Ugroseno. Nah oke, Pak Ugroseno Pak silakan. Ugroseno dari awal mengatakan ini seharusnya berhenti di etik saja, tidak Dia perlu bilang nggak ada pasal pidana. apapun. Tidak ada pasal apapun. Kenapa tuh Pak Ugroseno? Ya, jadi begini. Peristiwa ini harus dilihat dengan jernih. Ada peristiwa pembunuhan dengan penembakan di satu tempat. Kemudian ada yang dituduhkan sekarang obstruction of justice. Kaitan dengan kamera atau DVR yang ada di luar. Bukan di lokasi tempat penembakan. Di lokasi di dalam ya. Nah, saya melihat di sini tadi saya pendapat bahwa obstruction of justice itu apa? Kita baca 1 ayat 2 yang dikatakan setelah dilakukan kejahatan itu di buku di KUHP, di buku kedua dibunyikan. Jadi bukan setelah kejahatan kemudian polisi nangani kena obstruction of justice, bukan. Setelah dilakukan kejahatan, kemudian dia melakukan menghilangkan senjata, menghilangkan darah, sehingga aparat kesulitan dalam membuktikan, itu junto obstruction of justice pasal 221. Tapi kalau sekarang Hendra Kurniawan datang ke TKP, dipanggil perintah Sambo, amankan kamera, Hendra bilang, jangan saya Pak, itu ada si yang lain yang nangani, ada si siapa, Ari Cahya atau siapa. Udah, dia hanya perintahkan, Agus perintahkan amankan kamera dan serahkan secara prosedur pada penyidik. Di mana obstruction of justice. Maksudnya tidak terkait langsung dengan pembunuhan itu? Nggak terkait gitu loh. Sehingga mereka lakukan ini sekarang pembunuhan terbukti. Apa yang dirusak di sini? Nggak ada. Apalagi kalau 233 itu lebih parah lagi. Kalau sudah ditangani tadi saya pendapat, kemudian dirusak, itu kena 233 setelah kejadian. Tapi ini peristiwa ini pasal 221 KUHP, baca berulang-ulang nanti atasnya setelah dilakukan kejahatan, nah dia melakukan tadi perbuatan tadi lah. Ini kejahatan terhadap penguasa umum ini harus dijelaskan bahwa pelakunya adalah pelaku pidana tadi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira mempersulit penyidikan. Jadi saya dari awal sudah menolak kalau aparat kepolisian selalu dikatakan dengan obstruction of justice karena menangani TKP, lama-lama polisi akan habis di pasal obstruction of justice. Makanya jiwa saya sebagai seorang Bayangkara, ini pasal ini harus dihilangkan dari tindakan-tindakan, cukup dengan kode etik yang diterapkan pada mereka. Itu terserah kepolisian. Kalau kode etik itu nanti bisa diperbaiki kepada lembaga pendidikan, disampaikan kepada para siswa yang seperti ini jangan terulang itu. Masa malahan ini sampai harus dihilangkan OOJ? Saya kira jangan dihilangkan karena bukan hanya polisi aja pelakunya, Pak. Selain polisi juga banyak pelaku yang berusaha untuk menghilangkan itu. Jadi tetap harus ada. Kasus ini jadi menarik, Bang. Yang pertama adalah kemarin saya sudah sampaikan bahwa kesalahan prosedur bukan berarti tidak bisa dipidana. Di dalam KUHP itu ada pidana-pidana yang kemudian mempidana polisi ya, kita kalau ngomong polisi ya. Kesalahan prosedur 429, 430 penggeledahan, penyitaan di luar kewenangan bisa dipidana. 421, 422 penyiksaan ya, pengambilan keterangan. Kalau orang di kakinya ditaruh di bawah meja itu kan kesalahan prosedur. Tapi kemudian diambil bisa dipidana. Itu satu. Yang kedua adalah 221, tadi saya sepakat dengan Abang, kalau misalnya logika 3233 itu mau ditekankan dengan obstruction, maka dia harus digabungkan dengan 221. Nah, logikanya hakim, ini kan jadi dua. Kalau memang mau obstruction of justice ya ditempel 221, kecuali pidananya memang nggak cuma obstruction of justice, kita ngomong perusakan juga, ya kenakan lain selain 33 dan 32. Nah, yang kedua adalah kalau mau masuk 32 dan perusakan, sebenarnya yang menarik begini, di 221 itu nggak harus perusakan, menyembunyikan informasi juga masuk. Kuncinya obstruction of justice itu tadi seperti disampaikan oleh ahli sebelumnya, salah satunya adalah niat itu dengan maksud merintangi. Jadi harus ada maksud merintangi. Nah, kalau kita lihat pertimbangan hakim tadi, ketika hakim ada yang menarik. Hakim bilang begini kepada terdakwa. Saudara terdakwa ini sudah tahu sebenarnya karena ada timbul keraguan setelah menonton. Sambo mengatakan, "Pak, saya datang Yosua sudah meninggal." Mereka nyampaikan. Lalu kemudian ada dua perintah yang kemudian hakim mengatakan bahwa ada waktu yang cukup. Terdakwa mempertimbangkan mengikuti perintah itu atau tidak. Logikanya itu mau diambil apa, Bang? Ini polisi biasa menyidik, lalu kemudian ada perintah menghilangkan sesuatu yang sangat berhubungan dengan tindak pidana kejahatan, tapi ada rentang waktu yang cukup harusnya dia mempertimbangkan tidak dilakukan. Malah menuruti. Malah menuruti satu. Ini hakim ya, kita ngomongin hakim ya, Bang. Saya satu soal dulu. ya. Bentar. Kita ngomongin hakim dulu. Nah, target yang mau diambil hakim apa kalau mau melihat itu? Hakim mau bilang bahwa ada kesengajaan, makanya hakim menempelkan pasal 32 kesengajaan merusak. Dengan dia mengetahui itu sudah ada keraguan yang muncul, tapi
ada di balik perintah tadi, perintah untuk kemudian ini perintah atasan, saya nggak bisa melawan dan lain-lain. Saya rasa itu poinnya. Jadi tetap ada berpendapat, setuju nggak dengan beliau? Kalau itu dalam kasus ini harusnya kalau terbukti dihukum berdasarkan pasal 221. Konstruksi dakwaannya jaksa itu obstruction justice, maka harus dengan 221 aja. Jadi salah putusan yang menyatakan 53 sampai 33 sampai 32 untuk kalau yang dimaksud hakim obstruction justice dengan hanya 3233 bagi saya kurang tepat. Kurang tepat. Udah sepakat mereka, Bang. Nggak usah ditanya lagi gitu. Oke. Sama dengan pasal 32 nih. Pasal 32 kalau ada kata-kata tadi dengan cara apapun? Menghilangkan dan sebagainya. Itu harus dijelaskan oleh ahli digital forensik. Ini sama dengan undang-undang narkotik dulu yang lama, itu ada 7 ayat menyatakan dari mulai produksi sampai ke pemakai. Di situ ada pasal ayat untuk membawa. Membawa itu adalah dari produsen ke konsumen. Tapi bukan membawa di saku, tapi polisi dulu oknum menerapkan kalau membawa itu satu di rokok, satu di bawah. Itu kena pasal membawa, padahal pasal membawa berat. Oke. Nah, di situ jebakan. Kompolnas. Iya. Masih ada waktu kan? Masih ada. Tadi ada 2 poin yang disampaikan oleh Bang Erasmus. Satu nanti bisa dijawab oleh Mas Junaidi soal ada waktu untuk sebetulnya menolak perintah Sambo. Yang kedua dulu. Relasi kuasa nih, Bang Hotman. Ada satu lagi. Ya. Sudah. Mereka mengatakan harusnya ke pasal 221. Cuma kan cuma 9 bulan. Nggak bisa ditahan. Apakah Anda tidak melihat ini sengaja diterapkan pasal 33 dan 32 karena ancaman 10 tahun? Pertanyaannya pasti sama nih. Agar bisa ditahan. Ya, tentunya kita marilah melihat bagaimana perjalanan kasus ini. Ya. Ada peristiwa pembunuhan, penembakan. Pelakunya, otaknya, itu kemudian merancang bagaimana menutup kasus ini. Maka mulailah masing-masing diberi peran. Olah TKP direkayasa, kelongsong peluru ditambah, kemudian seolah-olah PC dilecehkan di kamarnya dia, dikasih bajunya dia dan sebagainya. Ini masing-masing punya peran. Nah, tentunya dalam proses penyidikan oleh tim sus, setelah rekayasa ini mulai dibongkar oleh Eliezer, tim sus mulai meneliti satu-satu, cek TKP ulang, mulai ditemukan kejanggalan dan sebagainya. Oleh sebab itu dalam kaitan ini memang penyidik ketika menangani akan melihat yang diperintah ini siapa. Dia punya kompetensi, punya pengalaman penyidikan dan sebagainya, dan dia harusnya kritis. Ketika diperintah begini, dia harusnya berpikir, ada apa ini? Meskipun belum tahu cerita sesungguhnya. Nah, inilah yang kemudian dalam proses penyidikan diterapkanlah pasal-pasal seperti yang ada di berkas. Nah, ketika penyidik menerapkan ini dan mengirim ke jaksa, jaksa mengkoreksi, meneliti kembali sampai ada kesepakatan, oke, dinilai lengkap penerapan pasal tepat P21, kemudian berkas dikirim ke kejaksaan. Nah, tahapan inilah yang menurut saya dengan adanya putusan ini menjadi bahan kajian. Kami pun juga tentunya dari Kompolnas akan melakukan kajian tentang kasus ini karena kami melihat ada kejanggalan Pak Beni? Ada hal-hal yang mungkin nanti bisa menjadi bahan ke depan dalam proses penyidikan harus bagaimana, penyempurnaannya bagaimana, kemudian juga menjadi bahan pembelajaran di Pusdikserse. Ini evaluasinya harus seperti apa? Boleh kita lanjutkan nanti ya, Bang Erasmus ya. Sepertinya banyak tadi. Pak Beni baru bilang bahan yang harus dikaji lebih dalam. Mungkin itu sebetulnya evaluasi apa yang harus diperbaiki. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Kita lanjut kembali pemirsa, masih di Hot Kontroversi, akhir miris sekutu Sambo. Kita lanjut ke Pak Beni lagi dulu, Bang Hotman. Tadi katanya harus ada evaluasi. Pak Beni bilang setiap orang ini ada perannya. Dan mereka sebagai polisi harusnya bisa menganalisa perintah apa yang diberikan kepada mereka. Semuanya kan berdalih relasi kuasa, tidak mampu menolak perintah atasan.
supaya itu tidak terjadi lagi ke depannya dan itu tidak dijadikan alasan lagi ke depannya, Pak Beni, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saya sudah sampaikan rekomendasi kepada Bapak Kapolri tentang implementasi Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana diatur bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Pasal 6. Selanjutnya diatur juga bawahan wajib melaporkan kepada atasan pemberi perintah untuk dapat perlindungan. Ini pertanyaan saya ke teman-teman di Polri, bagaimana mekanismenya? Tuh, via WA, menghadap langsung, per surat, atau bagaimana? Yang kedua, jaminan keamanan, jaminan karir ke depan. Iya. Ini bagaimana? Jawabannya udah ada belum, Pak? Bukan, saya mantan polisi. Ah. Saya pernah mengalami itu, saya tolak. Ya ada resiko pindah, ya sudah saya terima. Saya boleh komentar nggak? Boleh. Karena itu yang disebutkan adalah Perpol 7 2022 pasal 6 ya Pak. Bahwa dalam ayat 2-nya itu disebutkan ya tahapannya di Bela Nolek, maka dia tertulis Pak. Menyampaikan laporan tertulis kepada atasan yang beri perintah tadi itu. Nah, tadi Bapak menyampaikan juga sampai Erasmus tadi menyampaikan ya. Pada posisi itu ya dia akan mencari perlindungan. Nah, ini yang di dalam persidangan, fakta persidangan ya, di mana ahli psikolog forensik dan psikiater forensik itu yang namanya teorinya hierarchy of needs ya. Di mana dia mencoba mencari perlindungan untuk melaporkan itu. Dan apa yang dilakukan Arif dan fakta itu disebutkan dalam persidangan, dia menelpon. Dan kalau di fakta lebih jauh lagi Arif menyatakan dia sampai bersungkur dan dia gemeter, dia telepon, dia laporkan. Lapor ke? Laporkan ke Karopaminal pada waktu itu HK. Dan kemudian karena memang dia dapat sprint itu, lalu kemudian juga pada saat yang bersama kalau kita lihat secara digital ya, itu HK itu adalah anggota tim sus pada waktu itu. Nah, dia sudah laporkan itu lalu bilang udah tenang aja, besok kita menghadap. Yang pertama menghadap. Nah, itu di dalam putusan itu fakta itu disebutkan oleh hakim dan itu dianggap sebagai satu fakta. Nah ini yang kemudian oleh ahli psikiatri forensik dan psikolog forensik bahwa ini ada hierarchy of needs di mana dia akan mencari perlindungan yang tadi disampaikan oleh Pak Beni. Karena dia merasa dia tidak mendapatkan perlindungan, maka dia memilih pada posisi yang diam. Sampai dia dapat perlindungan. Dan di dalam fakta persidangan ketika Arif menyampaikan ketika Pak FS di patsus lalu ditahan, kemudian dia baru punya memastikan, dia juga belum berani. Ketika dia ditahan dan dipatsus baru dia mengungkapkan itu. Nah, itu yang namanya di dalam teorinya itu yang hierarchy of needs tadi. Baik. Di dalam psikiatri tapi intinya forensik. kan Mas Junaidi, meskipun sudah berusaha mencari perlindungan ke HK, tapi tidak bisa keluar dari tekanan Sambo dan akhirnya tetap menuruti. Iya, karena gitu. Dia atasan dia langsung kan di Karopaminal. Oke. Ya kan? Sebetulnya sudah mengadu ke kliennya Mas Aga nih. Ya, dan itu ada juga sprintnya. Sprint itu dia diberikan sprint ya. Agus juga diberikan, lalu Arif Rahman juga diberikan sprint itu yang tanda tangan Pak Karopaminal. Itu ada sprintnya bahkan ya. Dan itu pun disampaikan dalam fakta persidangan juga itu diterima dalam putusan. Dan Agus Saripul Hidayat ketika kita tanya, kalau misalkan Bapak ditunjukkan sprint ini pada waktu pemeriksaan, Bapak akan bilang apa? Loh, berarti sesuai dong itu tugas dinas, nggak bisa dia dikenakan pidana. Mas Aga berarti setuju dengan Pak Ugroseno kalau ini seharusnya OOJ pun tidak perlu. Saya setuju karena kebetulan juga Pak Ugroseno sempat menjadi saksi ada charge pada saat di perkara Pak HK dan Pak Agus. Di situ beliau menjelaskan hal yang sama, kami sangat sependapat dan bahkan mungkin bisa diangkat di sini. Tadi Bang Hotman bilang bahwa kenapa sih kok ini diambilnya ITE? Apa mungkin karena bisa ditahan dan sebagainya? Kalau misalnya analisa saya sebagai penasihat hukum, hal tersebut mungkin saja terjadi. Kenapa? Pak Ugroseno sendiri bilang, Pak Hendra Kurniawan ini menjabat sebagai anggota Paminal itu, mengabdi kepada Propam itu sudah 15 tahun. Jarang orang yang mau mengabdi pada Propam selama 15 tahun. Bisa saja banyak orang-orang yang quote-unquote dalam tanda kutip tidak suka dengan Pak Hendra. Karena di sini saya punya data, saya bawa OTT yang dilakukan oleh Pak Hendra Kurniawan, ini saya hanya bawa 2 tahun, 2021 dan 2022. Dalam 2021, Pak Hendra ini telah menindak anggota-anggota Polri, baik Pati, Pamen, Jenderal pun ada, Kombes pun ada, hubungannya AKBP dengan kasus ada. ini apa? Bisa saja dari politiknya lah mungkin. Ada orang yang nggak suka, ada yang tidak suka dengan Pak Hendra kan mungkin saja akhirnya mencari-cari jalan. Karena ada fakta persidangan juga yang terungkap bahwa yang melakukan penyidikan terhadap Pak Hendra Kurniawan adalah salah satu orang yang ditindak oleh Pak Hendra Kurniawan dalam Paminal.
kan bisa saja ada unsur dendam atau apa ya. Ini di luar kewenangan, tetapi ini mungkin saja terjadi. Oke, Bang Hotman, di sini juga ada Pak Sunaryono ya. Pak Sunaryono itu adalah ayahanda dari terdakwa Baikuni, juga merupakan seorang purnawirawan Polri. Boleh kita tanya pendapat dari Pak Sunaryono yang anaknya ini juga akan segera menghadapi vonis. Pak Sunaryono, kalau dilihat hari ini Arief dijatuhi vonis 10 bulan. Menurut Bapak, Baikuni kira-kira bisa berapa ya? Apakah kurang lebih akan mirip? Saya tidak bisa berandai-andai Mbak ya. Tapi kehadiran saya ini, saya terima kasih. Saya diundang sini. Yang jelas saya akan mewakili keluarga istrinya yang belum divonis. Kelihatan nih kayak nestapa dalam proses penegakan hukum di Republik ini, Mbak. Kenapa, Pak? Ya karena begini masalahnya, karena sudah disampaikan tadi, ya kan, dengan pendapat-pendapat para ahli. Saya berpendapat mereka ini sedih sekarang ini, Pak. Nestapa sedih, terbelenggu lah jiwa raganya dan harga dirinya kan gitu. Saya berharap aja kan dalam vonis, terima kasih ke Pak Hotman dan Ibu Selvi. Mudah-mudahan ya kan yang dibicarakan ini bisa memberikan keterangan lah, ya kan, keterangan atau memberikan ya bukan keterangan apa namanya? Perspektif pencerahan lah, ya kan, kepada semua penegak hukum lah. Ya mudah-mudahan ini berpengaruh juga nanti kepada hakim besok Pak Hotman, ya kan? Ya. Sebenarnya yang diperdebatkan hari ini kan. Ya, Pak Sunaryono merasa anak Bapak tidak bersalah sama sekali. Bilang tidak bersalah, nah, nyatanya diproses, ya kan? Saya tidak bisa realita kan, tapi saya bilang bersalah, salah. Bilang nggak bersalah, salah juga. Tapi realita yang harus kita terima lah. Karena realita penegak hukumnya demikian, mau bilang apa lagi kan? Yang penting anak saya taat kepada pimpinan, melaksanakan perintah pimpinan. Dalam proses pidana ini kan melaksanakan. Tidak ada komplain, kita menyerahkan kepada pengacara. Dan saya berterima kasih kepada Pak Junet ya kan, yang telah gigih lah dalam rangka pembelaan. Menurut Pak Sunaryono, peran Baikuni itu sebetulnya dia hanya murni menuruti perintah atasan saja, tidak ada motif untuk menutupi kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Memang kebetulan dia kan sama saya waktu di Bali, Bu. Nah, di Bali pulang tanggal 8 malam, tanggal 9, tanggal 12 baru masuk kantor. Nah, itu diminta bantuannya karena sama-sama dulu ini satu SMP di Medan, SMP 1, Akabri, sama-sama ya namanya diminta tolong pastilah karena kita ini di kepolisian nih mengenal namanya disiplin, ya kan, hierarki, loyalitas kan ke atas ke bawah. Itu tidak bisa dinafikan lah, tidak bisa dinafikan kan. Jadi kalau orang bilang itu bisa dinamakan omong kosong, Mbak. Apanya yang omong kosong tuh, Pak? Ya nggak mungkin lah, ya kan, bawaan mau nolak dengan apapun. Mau kata ada perpol itu juga nggak mungkin ya, Pak? Nggak mungkin. Implementasinya? Nggak mungkin lah realitanya. Saya kan 33 tahun di polisi. Iya. Ya kan? Jadi mau kata ada perpol bisa ngelapor kepada atasan yang lebih tinggi, itu pada prakteknya impossible. Tadi kan udah jelas Pak Benny, mekanisme belum jelas, gimana mau melaksanakannya gitu. Ya, kelapor ke yang lebih tinggi malah dimutasi langsung. Iya. Oke. Iya. Jadi menurut Bapak Baikuni juga adalah korban? Ya menurut saya korban lah. Korban Sambo? Korban. Apalagi kalau kita bilang nanti masalah kita ini penyidik harus taat. Ya. Ketentuan umum di KUHP itu pasal 1 sampai 102 itu di dua kepala kan, Bu. Baik, Ya oke. kan? Sebagaimana diskusi Pak Hotman Paris, Pak Otto sama Pak Lunbun di Unkris dijelaskan tuh secara gamblang. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sunaryono. Nanti kita akan bahas prediksi vonis untuk 5 terdakwa lainnya dalam kasus obstruction of justice dan juga masih dengan perdebatan pasal yang diterapkan oleh hakim dalam menghukum. Dan apakah banding terdakwa atau ini. enggak? Banding atau tidak? Berani Bisa. nggak banding dia? Iya. Mau banding atau tidak, padahal udah 10 bulan. Nanti kita tunggu jawabannya ya. Tetap di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh
Oke, tadi setelah berbincang dengan ayah dari terdakwa Baikuni, kita ingin mendalami peran dari Baikuni, Mas Junaidi. Tadi Anda sempat mengatakan kalau Baikuni ini dia mengambil DVR CCTV, kemudian menyerahkan ke Polres. Dia nggak ngambil DVR, salah. Itu Jadi Irfan. Itu Irfan. yang mengambil DVR itu Irfan, Oke. lalu kemudian ditanya sama Cuk mau kemana Ade Asu, lalu dia mengambil dia lalu nanti berikan kepada saya. Kemudian setelah itu ditanya itu kemudian Cuk kemudian karena ditanya sama FS tentang isi daripada itu CCTV-nya gimana, lalu dia teleponlah BW. Diambillah itu kopinya. Jadi kopi daripada DVR tadi, dan memang kalau kita lihat DVR itu perintahnya perintah kopi, nggak ada perintah delete ya dalam pilihannya memang mengkopi. Ya mengkopi, dan itu memang dan kami melakukan uji coba. Jadi sebelum sidang tuh kami uji coba semua alat yang sama. Lalu kemudian dia taruhlah itu dalam flash disk, kemudian dia pilahlah tentang rentang waktunya atas pilihan sendiri. Dia baca media online, oh berarti mungkin jamnya segini. Lalu kemudian dia lapor, kasih ke Cuk, udah nih, udah ada. Tontonlah bareng-bareng di laptop miliknya Baikuni, Microsoft Surface. Nah kemudian Cuk ngajak Arif Rahman untuk juga ikut nonton, lalu mereka nonton di sana. Nah di situ yang kenali adalah Cuk, oh kok ini Joshua masih ada. Ya, gitu. ya. Dari situ kemudian tontonan tadi, kemudian dia setelah itu Arif telepon, lapor. Ini fakta persidangan, dan itu ditaruh dalam putusan. Dia lapor ke Karo Paminal, ini ada kayak gini. Terus dibilangnya, oh ya nanti besok kita akan ketemu dalam pertama ke Pak. Jadi yang dipatahkan, laptop yang dipatahkan itu adalah sebetulnya milik laptopnya Baikuni. Milik Baikuni. Iya. Oke, tapi Baikuninya juga dikenakan pasal 32. Iya, makanya kan sebenarnya yang berkorban tuh Baikuni karena mengorbankan Microsoft Surface loh dia dipatah-patahin. dia patahkan laptopnya. Laptopnya dipatahkan orang lain. Tapi dia dijadikan terdakwa juga. Sedangkan tadi yang di copy itu pada akhirnya dikasih utuh kan? Dikasih, ya. Dikasih. Dan itu dalam keterangan ahli digital forensik itu menyatakan bahwa apa yang ada dalam harddisk itu tidak ada perubahan, tidak dilakukan apapun, dan itu masih sama sesuai dengan pemeriksaan terhadap video tadi, bahwa itu nggak ada perubahan. Jadi menurut Anda Baikuni kansnya untuk bebas lebih besar? Harusnya begitu, memang tidak terpenuhi unsurnya. Semua korban. Gitu. Jadi kalau kita kan bicara unsur yang tidak terpenuhi ya. Jadi kalau ada satu bagian sub-unsur yang tidak terpenuhi harus dinyatakan tidak terbukti. Oke, semuanya penasihat hukum sih pasti menganggap unsurnya tidak terpenuhi. Ya. Tapi implikasinya apa sih ketika hakim sudah menerapkan pasal 32? Apakah akan banding untuk... Karena kalau dia banding, ancamannya 8 tahun loh. Bisa lebih naik lagi. Gimana kira-kira? Banding nggak? Kalau bicara soal banding itu kan hak ya. Dan itu haknya ada pada Arif Rahman ya. Jadi bukan pada hak saya. Saya pada gimana? Posisinya. Nasihat kamu gimana? Ini kan cuma 10 bulan. Saya tetap akan menyampaikan bahwa ini kayak gini, faktanya kayak gini, maka ada mana pendapat hakim yang menurut kita nggak sesuai, kita akan sampaikan. Tetapi keputusan untuk mengajukan banding atau tidak haknya pada... Nasihat kamu kalau saya bilang, udah deh. Terima aja. Kamu udah lewatin 5 bulan ya? Ya, tinggal berapa bulan lagi, ya udahlah terima aja. Daripada ini kan ada 8 tahun ancamannya, ntar malah naik nanti di tingkat banding. Oke, tapi nah, itu pilihan-pilihan ya, Bang. Pilihan. Itu pilihan-pilihan. Nah, tapi kan haknya itu kan tetap kita nggak boleh mengambil hak orang, Bang. Oke, berarti belum putus ya, mau banding atau tidak belum putus ya? Kita tadi bilang masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Oke, Bang Erasmus, nasihatnya banding atau tidak? Kalau misalnya hukum acara sederhana, ini kan lebih menguntungkan ya bagi klien. Tapi saya mau menanggapin dulu yang tadi. Ini kan dinamika persidangan itu menunjukkan, ini menarik sekali karena kasus obstruction of justice dengan pelaku polisi itu jarang sebenarnya. Aparat penegak hukum itu jarang sekali terjadi. Belum ada bahkan terjadi. Jadi ini sebetulnya kasus yang cukup menarik. Sayangnya hakim nggak berani masuk 221, perdebatan 221 hakim nggak berani masuk. Dan dinamika di ruang sidang itu menarik sebenarnya karena apapun yang terjadi dengan Arif lakukan, hakim sebenarnya kan meng-highlight beberapa hal. Satu, pada saat kejadian sudah mulai goyah, sudah sampai gemetar begitu ya, dia tahu ada kondisi diminta untuk memusnahkan barang-barang itulah ya, kita nggak bisa bilang barang bukti juga saat itu. Ada yang tidak beres, kemudian tidak langsung melapor ke tim sus. Meskipun tadi disebutkan bahwa beliau menelpon ke HK yang kemudian juga anggota tim sus. Tapi kemudian konstruksi hakim bertambah. Kalau begitu, kenapa di ruang sidang kenapa Anda rusak laptopnya?
pemahaman merusak laptop bisa jadi sederhana dipandang bahwa kalau merusak laptop isinya rusak, menyembunyikan. Nah, itulah yang saya bilang kalau pakai konstruksi 221 perdebatan bisa masuk. Tapi yang merusak tadi itu juga didahului ada perbuatan. Gimana kalau di backup dulu, Bang? Nah, sebenarnya di situ ada melaksanakan, tapi pada sisi lain secara bersamaan ada perlawanan. Justru itu kuncinya. Jadi ada dua hal secara bersamaan. Kalau Anda tidak merasa bahwa informasi itu tidak penting, kenapa di backup? Karena FS bilang tolong dipilah. Karena laptop itu laptopnya baik unik. Laptop itu laptopnya baik unik. Di sana banyak data-data pribadi dia. Sehingga dia bilang, Bang, ini perlu di backup. Kan ada laptop datanya di situ. Tapi kan perdebatan di ruang sidang ditanya backup untuk apa? Jaga-jaga kalau hal seperti ini terjadi. Kenapa perlu jaga-jaga? Menurut hakim itu poinnya, kesengajaan itu muncul di situ. Nah, itu yang kemudian disampaikan sebagai dilema moral tadi. Dan sayangnya hakim nempelnya ke 32. Nah, kalau dilema moral itu bagi saya sepakat tadi Pak Beni dan Pak Ugroseno ada yang harus diperbaiki. Tapi apakah perbuatan dia mengcopy dan merusak laptop itu menghilangkan barang bukti? Pada akhirnya kan ada. Menghilangkan barang bukti tidak, tapi konstruksi hakim, Bang, itu menunjukkan dia dengan maksud menutupi. Ada dengan maksud menutupi, tapi kan tidak terpenuhi unsur menutupi. Itu nggak ada. Dengan sengaja. 32 menutupi nggak ada loh, nggak dipertimbangkan. Kalau pasal 32 nggak ada loh. Karena pasal 32 itu milik laptop dia. Betul. Jangan pertimbangan dia mau dibakar. Benar. Menutupi itu masuk kalau konstruksi 221. Kalau 221. Itu yang kita sayangkan. Itu kita sayangkan. Itu kita sayangkan. Jadi tetap Anda mengatakan jadi hakim keempat. Pasal 32, 33 Undang-Undang ITE dalam perkara ini salah total diterapkan. Lebih tepat 221, salah 32. Balik lagi. Kalau obstruction of justice ya. Kalau Baik. Kita ke pendapat Mas Heri dulu. Mas Heri, tadi kalau kita ikuti perdebatannya, sebetulnya kalau menurut Mas Junaidi itu ada upaya perlawanan, yaitu dengan mengcopy. Menurut Anda, itu upaya perlawanan tidak sih? Apakah di satu sisi berjaga-jaga karena dia tahu ini ada yang tidak beres, atau ini Anda lihat sebagai memang ada upaya perlawanan? Atau abu-abu? Atau abu-abu? Iya, kalau kita membaca secara keseluruhan ya putusan itu, dari awal ini dianggap mereka ini mengikuti perintah atau skenario Sambo. Dan itu yang tidak langsung dibicarakan ketika dia menolak itu tidak langsung di state di situ. Nah, jadi ada jeda waktu yang cukup untuk kemudian jadi pertimbangan hakim harusnya dari awal tegas. Do or not to do, kan begitu. Nah, ini yang kita jadi perdebatan. Ini yang tidak tegas. Tentu jangan tanya ke Bang Junet karena kuasa hukumnya. Ya itu yang tadi kan dipertimbangkan soal dilema moral tadi. Karena kalau ditanya tadi pasti jawabannya itu lagi kan. Jadi kalau kita melihatnya secara whole konsep dari pertimbangan hakim itu, dan saya juga merasa tidak sepakat ya kalau kita melihat dari putusan saja. Ingat, integrated criminal justice system. Sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu, bahwa tindakan aparat penegak hukum satu itu berakibat kepada tindakan aparat penegak hukum yang lain, termasuk kinerja. Jadi jangan harap putusannya adil di ujungnya kalau seandainya, mohon maaf, penyidikannya sudah korup dari awal, atau penyidikan yang baik penuntutannya korup, atau penyidikan penuntutan yang baik ternyata di ujungnya yang salah. Jadi kita bisa nilai secara utuh, secara adil, sehingga penerapan pasal itu seharusnya dari awal memang concernnya di situ. Biasa kan ada ahli kan, itu juga ahli ditanyakan sebelum dia, saya beberapa kali diminta jadi ahli di Barreskrim, di Polda misalnya. Itu juga kita ditanya, apakah penerapan pasalnya sudah tepat atau belum. Itu kita kasihkan masukan, kalau memang itu ternyata tidak tepat, kita katakan tidak tepat. Karena ternyata unsur deliknya tidak terpenuhi. Nah, sehingga berarti dari awal dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu tidak tepat pasal-pasal yang digunakan selain pasal 221 ya? Saya tidak ingin menghakimi kerja yang sudah terjadi. Harus berani dong. Tapi dalam hal ini begini, Mbak, bahwa dalam proses ini kan ini disajikan disidangkan di pengadilan. Ya. Seakan-akan ini hidangan, nah, hakim tinggal menilai rasanya sudah cocok atau belum kan begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, dari menghidangkan siapa. Jadi kita harus menilai ini proses kan dari awal bukan di akhir. Berhak menolak hidangan tersebut kalau nggak cocok. Ini yang saya rasa dilematisasinya di situ ya, bahwa ada dilema yuridisnya di situ. Bahwa kalau hakim tadi memutuskan di luar dari ketiga katakanlah bangunan hukum yang sudah dibangun dari unsur dakwaan, ini bukan hanya dakwaan yang rusak, Bang Hotman, bahkan penyidikannya pun bisa disoal nanti. Udah disoal, penyidikan udah disoal. Sebentar, penyidikan udah disoal, penyidikan. Coba, dengan dua putusan yang isinya berbeda oleh pengadilan yang sama, memang majelisnya berbeda. Ya. Itu gimana? Padahal substansinya sama. Bang Hotman, ini mungkin kelemahan dari kita adalah kita tidak menganut namanya full binding of precedent. Jadi putusan itu bisa berdiri sendiri sesuai dengan apa yang dimaknai nilai rasa keyakinan hakim berdasarkan minimum dua alat bukti. Kembali ke pasal 183 KUHP, Bang Hotman. Mas Aga mau menanggapi? Minimum pembuktian saya mau tadi. menanggapi, mungkin menambahkan, saya sepakat dengan Pak Heri tadi bilang bahwa
seharusnya dari awal nih sudah ditata dengan benar dari penyidikan dan sebagainya. Bahkan dari penyidikan ini kan memanggil ahli apakah rumusan unsur ini terpenuhi atau tidak. Ini saya tertarik kenapa? Karena ini kembali lagi seperti statement saya barusan, mungkin saja penyidikan dipaksakan dan sebagainya. Dan hal ini juga ada satu, meskipun di Irfan ada fakta persidangan, bukan fakta persidangan sih, ada peristiwa bahwa jaksa penuntut umum tidak mau menghadirkan 2 orang ahli, di mana 2 orang ahli itu berpendapat bahwa Irfan ini tidak memenuhi unsur-unsur Undang-Undang ITE. Alasan jaksa karena pada saat itu kami sudah beranggapan bahwa pembuktian kami sudah cukup sehingga silakan penasihat hukum mengajukan ahlinya. Ya, di sini kami kami berpendapat dan kami malah melihat bahwa jaksa ini bukan ingin menegakkan keadilan, di mana keadilannya harus tegakkan. Tapi jaksa ini ingin menghukum seseorang karena menurut mereka sudah cukup bagi mereka untuk membuktikan bahwa orang ini bersalah. Padahal ini ada di berkas perkara pro justisia menyatakan bahwa Irfan ini tidak terpenuhi unsur undang-undang ITE-nya. Itu sudah ada dari sejak penyidikan, tapi kok masih bisa lebih lanjut lagi? Oke, baik. Ya itu makanya yang di dalam penyidikan disebutkan juga dalam putusan Arif Rahman disebutkan bahwa penyidikan ini dalam patsus tetapi tanpa izin ankum gitu ya. Itu kemudian kan secara formal ini ada masalah berarti formilnya. Dan itu yang tadi disampaikan Aga juga bagaimana juga kami juga melihat bagaimana proses penyidikan dulu kita periksa tuh. Ya. Penyidiknya, pelapornya kayak apa, terus bagaimana proses terhadap perbaikan hukum acara pidana ke depan memang penting dilakukan. Nah, pas banget. Di segmen berikutnya kita akan berbicara semua yang terkait dengan perbaikan hukum acara, perbaikan di institusi kepolisian, apakah setiap terdakwa ini kan PTDH, tapi lagi banding, apakah punya kesempatan untuk kembali ke institusi Polri ketika nanti vonis mereka ringan? Kita akan bahas di segmen terakhir pemirsa, tetap di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik. Kembali ke Pak Sunaryono, ayahanda dari Baikuni yang sekaligus juga adalah pensiunan Polri. Pak, kalau melihat kasus Sambo, kasus OOJ ini luar biasa sekali dampaknya kepada institusi Polri. Bapak melihat perbaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh institusi Polri supaya kasus serupa tidak terulang kembali? Sebelumnya bukan perbaikan, tadi Pak Ugro udah menjelaskan, Pak Beni udah menjelaskan. Memang kita ini harus banyak baca, Mbak. Baca teliti, di PP ada penjelasan, harus secara betul-betul dibacakan, Mbak. Sebagaimana tercantum di PP 2/2003 tentang komplain, itu jelas, pasal 13 jelas. Jangan diinterpretasikan yang lain-lain situ kan. Setiap anggota polisi yang melanggar 3 kali berturut boleh di sidang kode etik. Di Perkap juga, di Perkap kode etik nomor 7 2002 jelas juga di situ, Mbak. Pengertian umum jelas juga di situ pernah ayat 1 nomor 1. Bahwa perintah itu ada lisan dan tertulis kan gitu, Pak. Ya ini harus kita sepakati. Mungkin nanti Pak Beni sama Pak Ugro lah mungkin yang bisa memberikan masukan. Kalau saya kan di pihak terdakwa, hanya memohon aja kepada pimpinan kan. Bapak masih berharap Baikuni bisa kembali bertugas di Polri, kami Pak? berharap, karena kita kan semua pejuang Bayangkara. Ya kan? Itu aja, Mbak. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sunaryono. Pak Beni, kemarin kita sudah lihat Richard Eliezer sidang etik tetap bisa dipertahankan di Polri. Menurut Anda kansnya untuk para terdakwa OOJ ini seperti apa? Mereka sudah PTDH tapi banding. Apakah masih bisa diterima di institusi Polri kalau nantinya vonisnya ternyata ringan? Baik, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana kondisi kait-mengkait antara Sambo dengan beberapa yang menjadi korban ini. Seandainya Sambo itu bukan Kadif Propam, yang notabene menangani internal, misalnya seorang Kapolres lah, mungkin tidak seperti ini. Tetapi dia punya kewenangan yang begitu besar, khususnya untuk ke dalam pelanggaran etik, polisi, ya, Pak? dosa-dosa yang di dalam itu, sehingga jajaran yang diperintah mau tidak mau nurut. Kalau enggak udah tunggu sanksinya saja. Nah inilah yang kemudian membuat semua jajaran tidak hanya yang ada di internal Propam, tetapi juga ada di Polda Metro dan Polres dan
sebagainya ikut dan menurut. Itu satu. Berarti Pak, Kepala Propam nantinya, Kadif Propam nantinya itu harus betul-betul berintegritas ya? Manusia dewa. Bisa menjadi contoh teladan, tegas, berani. Ini penting. Oke. Dan harus bersih. Itu dari segi Kadif Propamnya? Ya. Oke. Kemudian peluang mereka untuk PTDH kembali lagi ke institusi Polri? Saya tidak mau mendahului proses Boleh pakai mikrofonnya, Pak Benny? proses yang nanti akan berjalan. Tetapi kemarin kami mengikuti sidang Richard Eliezer. kode etik Richard Eliezer dari awal sampai akhir. Di sana pihak penuntut menyampaikan tuntutannya dengan berbagai macam dasar argumentasi, pendamping selaku pembelanya juga menyampaikan, dan akhirnya dari tuntutan di mosi 3 tahun yang diajukan oleh penuntut, Majelis Kode Etik ini memutus 1 tahun demosi. Turun. Permohonan maaf secara lisan di depan sidang, kemudian tertulis kepada Kapolri, dan perbuatannya dinyatakan perbuatan tercela. Kita tunggu sama-sama proses sidang Artinya etik. semua yang terlibat obstruction of justice akan kembali. Punya kesempatan nggak Pak menurut Anda? Menurut saya peluang itu tentunya Besar ada. sekali. Karena banyak hal yang nanti akan dipertimbangkan, hal-hal khususnya yang meringankan. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan pidana itu diadop. Diadop. Bukannya SOP di sana kalau hukuman pengadilan di bawah 2 tahun otomatis bisa kembali bertugas? Ya, nantilah kita tunggulah. Oke. Kita nggak berani mendahului itu. Baik, Nanti oke. dikira intervensi lagi. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Benny. Pak Ugro, menurut Anda terdakwa OOJ ini harus balik tidak ke Polri? Jadi begini, kalau di Undang-Undang Kepolisian, pemberhentian anggota Polri kan ada 2. Pemberhentian dengan hormat itu selesai bertugas, meninggal dan sebagainya, sakit itu. Tapi kalau mau PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, itu harus melalui Komisi Kode Etik. Jadi memang harus dipertimbangkan matang-matang untuk memutuskan PTDH. Karena sebelum diputuskan PTDH, itu harus dianggap tidak layak menjadi anggota Polri. Bukan hanya membunuh. Orang bolos di polisi sebulan 10 kali sampai setahun, itu juga bisa PTDH. Nah, proses PTDH ini nanti masih ada lewat PT-UN. Jadi masih ada waktu, nanti kita serahkan kalau memang PTDH kepada PT-UN, bagaimana memutusnya. Sehingga saya katakan tadi, ya kalau perintah itu, ya dikatakan orang, baris berbaris saja perintah salah tidak dilaksanakan. Misalnya, dalam posisi masih tidak siap istirahat, suruh maju jalan. Kalau itu apa-apa yang salah tidak dilaksanakan. Jadi bukan dia menolak perintah, tidak melaksanakan perintah atasan. Sehingga perlu dijelaskan. Saya selalu katakan perintah salah Sambo di mana? Terus yang perintah salah Hendra di mana? Ini semua tidak ada. Makanya dibuka di Kode Etik, ya kan? Sidang obstruction of justice yang dibuka itu semua masalah kaitan dengan Kode Etik profesi. Saya ditanya, saudara saksi, apakah saudara pernah menandatangani surat yang tanpa tanggal dan tanpa nomor? Saya Kadif Propam dulu tanda tangan surat tanpa tanggal, tanpa nomor. Setelah saya tanda tangan itu sah, baru diberi tanggal dan nomor di situ. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Makanya saya bilang persoalan obstruction of justice ini saya setuju tadi. Di Amerika juga sudah jelas obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian itu ada yang dari Deborah se-England tadi ada 4 tadi, betul. Ya, nanti kita lihat. Contoh saya saran ini. Kenapa polisi sekarang selalu pakai PDL? Polisi bisa memberhentikan kendaraan di Amerika itu di jalan, orang dewasa tahu, dipinjam kendaraan untuk mengejar penjahat bisa. Makanya tanda kewenangan yang ada di sini, di dada polisi itu tidak boleh dibordir. Itu tanda kewenangan asli. Jadi tanda kewenangan yang di dada kiri itu, di dekat jantung itu rohnya polisi di situ. Polis tunjukkan. Nah itu masyarakat harus patuh di situ. Makanya perbaikan instrumen ke depan, perlu ada nih undang-undang tentang apa yang dikatakan obstruction of justice, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota polisi, dipertegas. Sehingga masyarakat tahu, disitulah peran polisi. Ya. Mudah-mudahan di kasus ini, 221 selalu saya katakan dari awal, ayat 2 tidak terpenuhi, apalagi pasal 32, 33 tadi ETE juga dua kasus yang, dua peristiwa yang sama, tapi putusannya berbeda. Ya. Mungkin nanti itu pertimbangan hakim, di situ saja. Baik, harus ada perbaikan peraturan juga. Mas Ruby, kalau Undang-Undang ITE, menurut Anda harus ada perbaikan juga tidak di Undang-Undang ITE secara redaksional supaya lebih jelas untuk membedakan sistem elektronik, data elektronik?
Menurut saya sih sudah sangat jelas ya, kami di praktisi di bidang tersebut, tetapi memang perlu perlu disosialisasikan lebih lanjut, mungkin nggak hanya di tingkat Polri, juga di JPU dan juga di hakim. Menurut saya masih cukup banyak yang mereka itu yang belum paham sepenuhnya. Makanya tadi Bang Hotman bilang ini ada 33, ini ada 32. Menurut saya 33 itu kemungkinan besar JPU memasukkan itu dikarenakan permintaan Sambo itu secara menyeluruh, informasi elektronik, dokumen elektronik secara menyeluruh, dan sistem CCTV-nya itu sistem elektronik dianggap. Nah, sedangkan para anak buahnya itu kena 32 dikarenakan hanya bagian dari sistem elektronik, yaitu informasi elektroniknya saja ataupun dokumen elektroniknya saja. Nah, sehingga undang-undang ITE sih menurut saya sih nggak perlu diperbarui ataupun direvisi lagi, tapi perlu disosialisasikan, perlu diperjelas kepada semua pihak di ekosistem penegak hukum bahwa apa yang paling benar situ. Mestinya penerapan 221 itu saya sepakat, itu sangat sepakat. Tetapi pada prosesnya OOJ itu dikenakan di 32 menurut saya, karena itu bagian dari proses OOJ-nya itu mengenai barang bukti digital. Makanya dikenakanlah juga Undang-Undang ITE tadi. Karena perintah-perintah Sambo yang negatif semua itu, karena beliau tahu, beliau sadar barang-barang bukti digital itu dapat memberikan keterangan yang jelas, yang lengkap terhadap sebuah kasus, makanya diusahakanlah agar untuk dipersulit, dihilangkan ataupun dihancurkan. Oke. Bang Hotman, silakan bertanya kepada pakar hukum pidana kita terakhir ini. Ini Pak Jabir Ginting. Ya. Jadi tanggapi dulu apa kata beliau. Yang ITE itu sebenarnya nggak benar. Artinya harus ada perubahan Undang-Undang ITE. Jangan mencampur adukan transaksi elektronik dengan pidana. Itu sudah kesalahan besar. Kalau transaksi elektronik yang ada unsur pidananya, bukan dicampurkan dengan kesusilaan, dengan kekerasan, pencurian dan lain segala macam. Jadi jangan memasukkan transaksi elektronik dengan tindak pidana, itu harus dipisahkan tersendiri begitu. Jadi itu saya kira harus ada pembaharuan terhadap undang-undang itu, yang pertama. Yang kedua, ini menjadi masalah besar karena masalah besar begini. Majelis Verdi Sambo dan majelis sekarang ini yang obstruction of justice, ini kan ada perbedaan terkait dengan penerapan pasal tadi 32 dan 33. Jadi sebenarnya kalau dalam konstruksi pasal penyertaan pasal 55 nggak boleh berbeda pasal yang diterapkan. Kalau pasal 33 55-nya juga 33, 32 begitu juga, karena itu satu kesatuan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Substansi sama. Berarti kalau nggak sama berarti ada perbedaan pendapat soal penyertaan dong. Ya, akhirnya tidak ada penyertaan berarti ada sesuatu yang salah dalam penerapan hukum di antara. Karena majelisnya berbeda. Iya. Majelisnya berbeda. Walaupun majelis berbeda, tapi karena kan masuknya pasal 55 penyertaannya. Jadi kalau dimasukkan pasal 5 kecuali tidak ada pasal 55, dia tersendiri, ini tersendiri, tidak dimasukkan pasal tersebut. Artinya dari sejak awal harusnya yang didakwakan itu bukan 33, bukan 32. Langsung 221 begitu. Jadi kalau dia 221. Iya, kalau dia sama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, sama-sama ini melakukan perbuatan pidana, maka sama-sama juga pasal-pasal yang diterapkan. Hanya besar kecilnya hukuman saja yang berbeda begitu, bukan pasalnya yang berbeda. Satu tadi dibilang mencuri, satu lagi membunuh. Berarti ada yang mencuri dan ada yang membunuh, tetapi dua-dua itu sama-sama tujuan untuk mencuri. Hanya penambahan hukumannya saja, bukan perbedaan itu. Baik. Oke, sayang sekali Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Kita tentu saja masih menantikan ya vonis dari 5 terdakwa yang lain. Kita akan sama-sama menantikan, dan tentu saja yang paling penting adalah kita harapkan ada perbaikan secara menyeluruh di institusi Polri kita agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Hot Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mas Aga, terima kasih. Metro TV. Dipersembahkan oleh